Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Yeriko adalah gambaran kerajaan dunia di bawah kekuasaan iblis. Pertempuran Yeriko adalah salah satu gambaran dari perang akhir zaman. Dalam waktu 7 hari dan tiupan 7 sangkakala, tembok Yeriko runtuh. Sebuah nubuatan tersembunyi, dunia ini akan hancur dengan cara yang sama. Sesungguhnya dalam Alkitab, akhir zaman telah dirancangkan sejak lama. Semakin direnungi, ternyata kisah tembok Yeriko ini adalah peristiwa nyata yang dirancang Allah sebagai gambaran kehancuran dunia di akhir zaman. Perhatiin ya, kita akan melihat ayat demi ayat di kitab Yosua 6 terkait peristiwa runtuhnya tembok Yeriko dan mengaitkannya sebagai nubuatan akhir zaman yang tertulis di kitab Wahyu yang diberikan Tuhan Yesus kepada Yohanes. Kamu akan melihat betapa sinkronnya Alkitab. Walau fakta tulisan kitab Yosua dan Wahyu terpaut ribuan tahun, tapi memiliki makna yang berkaitan yang merujuk bagaimana akhir zaman akan terjadi. Yeriko. Keruntuhan tembok Yeriko terjadi setelah para imam berjalan mengelilingi tembok selama 7 hari sambil meniup 7 sangkakala. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Bumi. Di Wahyu, keruntuhan bumi adalah lewat tiupan 7 sangkakala oleh para malaikat. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Yeriko. Di Yeriko mereka meniup sangkakala selama 6 hari dari hari ke-1 sampai ke-6. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Ayat itu adalah gambaran tentang malaikat yang meniup sangkakala selama 6 hari yang ditulis Yohanes dalam kitab Wahyu sebagai malapetaka terhadap bumi. Bumi. Di dalam kitab Wahyu, tiupan 6 sangkakala ini ternyata adalah gambaran bencana malapetaka terhadap bumi. Wahyu 8 ayat 6 sampai 13 menceritakan keempat sangkakala yang pertama. Wahyu 9 ayat 1 sampai 21 menceritakan sangkakala kelima dan sangkakala ke-6. Hari ke-7 tembok Yeriko runtuh. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Hari ke-7 bumi hancur oleh gempa bumi yang dahsyat. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Tabut perjanjian Allah diarak mengelilingi Yeriko.
Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk tombak itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Tabut Allah di sorga setelah sangkakala ketujuh. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat.